Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kajian Qobla Jumat yang insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah Allah telah mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, yang dengan keduanya insya Allah kita dapat mengarungi kehidupan kita, dapat menjalankan tugas-tugas kita, aktivitas kita sehari-hari, insya Allah senantiasa di dalam jalan atau trek as-siratal mustaqim, jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita juga senantiasa bersalawat untuk beliau Rasulullah atas segala pengorbanan beliau, karena beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah yang mulia ini, risalah yang terakhir, risalah penutup penyempurna dari segala risalah yang telah Allah turunkan melalui nabi-nabinya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah syariat ini akan tetap, tidak akan ada lagi perubahan, tidak akan ada lagi tambahan hingga akhir zaman. Karena itu bersyukurlah kita menjadi umat yang terakhir yang mendapatkan syariat yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan syariat Islam ini, inilah yang kita kaji di masjid yang kita cintai ini, dari segi tafsirnya, dari segi hadisnya, dari segi fikihnya, dan juga dari segi tasawufnya. Bagaimana ternyata syariah yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar paripurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Jika kita menemukan kekurangan, tentu berpulang kepada wawasan kita, kepada pengetahuan kita saja. Karena itu senantiasalah kita memperbaharui, meningkatkan wawasan kita tentang agama yang kita cintai ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji salah satu aspek dari fikih muamalah. Dan bulan-bulan ini sampai kepada pembahasan mengenai muamalah. Kita sudah selesai membahas mengenai taharah, ibadah, kemudian juga hudud, ya. Sekarang kita pindah ke muamalah. Syariat Islam tidak hanya berorientasi kepada tujuan. Tujuan kita memang adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kita ini, seluruh aktivitas kita ini ditujukan untuk kehambaan kita kepada Allah. Tujuan kita itu mardatillah. Tetapi Islam juga memperhatikan prosesnya. Jadi bukan hanya tujuan tetapi juga prosesnya. Sebagaimana juga kunci sukses di dunia ini, sebagaimana kata orang-orang yang sudah sukses, itu sangat terkait dengan proses. Jadi fikih ini adalah proses. Proses yang sudah ditunjukkan tata caranya secara teknis dan mendetil dari Rasulullah, kemudian para sahabat, tabi'in, diturunkan kepada ulama-ulama mazhab sampai kepada guru-guru kita saat ini. Salah satu unsur utama yang harus ada ketika kita bermuamalah, ketika kita termasuk ibadah,
adalah yang disebut dengan ahliyah atau kompetensi. Kalau kita tidak memiliki itu, maka tidak kena kewajiban. Makanya perhitungan beban syariat ini diberikan kepada mukallaf. Ini yang disebut dengan at-taklif, pembawaan itu kepada yang memang sudah mencapai waktunya, usianya dan kondisinya. Nah, ini yang paling utama dalam muamalah kita. Jadi ahliyah itu kurang lebih ya, batasan-batasannya adalah yang penting akil ya, berakal. Jadi kita tidak bisa bertasarruf, bermuamalah, bertransaksi ya, mau utang piutang, jual beli, penitipan kepada orang yang akalnya lagi tidak stabil, tidak sah. Nitipkan barang kepada orang yang nggak ngerti, nitipkan barang kepada orang yang akalnya belum sempurna. Salah satu juga ciri ketidaksempurnaan itu kalau masih anak-anak, as-sabi, walaupun ada beberapa pendapat ulama bahwa dalam hal-hal tertentu as-sabi ini boleh. Misalnya kalau suruh beli minyak tanah zaman dulu, ya, kita ini belum balik sama orang tua disuruh beli minyak tanah, itu boleh. Walaupun sebenarnya kita belum balik. Nah, itu pengecualian-pengecualian. Tapi kalau untuk transaksi yang besar, ya, jual beli rumah, suruh beli mobil, jangan suruh anak kecil, nanti ketipu. Jadi ini rambu-rambu Islam, ya, yang sangat ditekankan, yaitu adalah ahliyah wa taqlid. Karena itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penguatan terhadap itu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang itu diberi beban melainkan dengan kesanggupannya. Jadi jangan kita memaksakan diri terhadap sesuatu. Kalau memang tidak mampu ya betul. Sekarang ini antrian haji sudah berapa puluh tahun. Kita nggak bisa maksakan. Walaupun kita sudah punya duitnya, belum bisa berangkat. Itu termasuk belum waktunya. Jadi jangan kita merasa berdosa, aduh saya nggak sempat naik, sehingga menempuh segala macam cara, imigran ilegal lah dan seterusnya, itu tidak boleh. Jadi prosesnya, tujuan kita berhaji, prosesnya juga harus syar'i. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam bermuamalah seharusnya kita lakukan sendiri. Seharusnya kita lakukan sendiri. Kalau kita mau beli mobil ya beli sendiri. Kita mau utang piutang ya datang sendiri. Mau menyewakan barang sewakan sendiri. Itu pada garis besarnya seperti itu. Tetapi nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kita tidak mampu untuk mengurusi semua itu. Tidak mungkin, apalagi pebisnis ya. Hari ini janjian sama si B, si C, nah ini harus ketemu dengan si A. Gimana membagi waktunya? Sementara semuanya ini penting. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan al-wakalah, yaitu perwakilan. Boleh diwakilkan kepada orang yang kita percaya. Itu ada. Oke, kalau ada orderan, nanti yang akan datang adalah staf saya. Nah, namanya ini, silakan atur dengan beliau. Boleh. Oh, nanti yang datang sekretaris saya. Oh, nanti yang datang utusan saya. Nah, itu wakalah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, memang ternyata syariat Islam ini terutama di bidang muamalah itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat. Tidak mungkin Islam melarang perwakilan. Padahal itu adalah sangat urgent di dalam kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita. Nah, tetapi Islam dalam hal ini fikih Islam memberikan rambu-rambu, harus begini, harus begitu. Tidak dilarang, tetapi aturannya begini. Jangan mewakilkan sesuatu kepada orang yang tidak kompeten, kira-kira begitu. Atau ya, jangan mewakilkan sesuatu yang harus kita lakukan sendiri. Tidak semuanya bisa diwakilkan. Ya.
Ada hal-hal sendiri yang harus kita lakukan. Nah, jadi inilah inti dari kajian kita pada hari ini yang akan kita coba paparkan, yang kita coba jelaskan berdasarkan kitab yang sudah selama ini kita bahas, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adil. Kata al-wakalah berasal dari kata wakalah. Kata wakalah dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan ya. Dalam salah satu dalam ayat surah Ali Imran disebutkan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nah, ini terkait kepada masa-masa perang, bahwa pasukan Nabi sudah dikepung. Maka ada yang berbisik, kita harus takut ini, kita harus menyerah. Nah, ternyata tidak ya. Kemudian di sini orang-orang yang takwanya, murid-murid terbaik Rasulullah SAW, apa yang mereka katakan ketika diajak untuk menyerah? Kata mereka, qalu hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Di sini al-wakalah diartikan al-hifz, pelindung. Kemudian berikutnya, kata wakalah bermakna penyerahan, at-tafwid. Ini yang lebih dekat. Jadi saya punya urusan, saya serahkan urusan saya kepada seseorang, nah itu berarti wakalah. Berarti ini wakil saya. Walaupun tidak disebut wakil misalnya ya. Kalau presiden kan hanya satu wakilnya, wakil presiden. Tetapi kadang-kadang dalam sambutan, oh dalam hal ini Pak Presiden diwakili oleh gubernur atau diwakili oleh menteri dan sebagainya. Ini dalam ayat lain dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah, hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman ini menyerahkan urusannya, bertawakal. Ini maka ada wakalah, itu asal katanya yang digunakan dalam Al-Quran. Berikutnya, karena itu ulama mazhab bersepakat ya bahwa makna wakalah ini adalah sesuatu serah terima dari seseorang, baik yang diserah terimakan itu berupa urusan ya, tugas-tugas maupun harta. Jadi boleh saya mau beli apa, atau saya mau bayar utang, saya tidak sempat untuk hadir, saya wakilkan staf saya untuk membawa duit itu, ini bawa ke sana. Tapi sekarang ini sudah mulai terkikis ya, karena adanya apa, online ya, bisa jadi. Tetapi online pun lama-lama tidak cukup juga. Sekarang ini walaupun online, akhirnya yang mentransfer itu juga staf kita, bukan kita lagi. Ya, tidak mungkinlah seorang menteri mentransfer sendiri apa yang dia kebutuhannya, pasti diwakilkan kepada orang lain, digantikan dalam orang lain ketika masa hidup. Jadi kalau sudah meninggal, itu bukan perwakilan lagi. Nah itu tetapi sudah wasiat. Jadi wakalah yang kita maksud di sini adalah wakalah dari orang yang hidup kepada orang yang hidup. Jadi kalau kita berdiri misalnya sambutan, saya mewakili keluarga almarhum. Saya mewakili keluarga almarhum memohonkan maaf. Jangan mengatakan saya di sini mewakili almarhum. Tidak bisa mewakili orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi ulama mazhab sepakat bahwa al-wakalah adalah menyerahkan suatu urusan kepada orang lain untuk dilakukan atas nama yang bersangkutan, atas nama kita. Jadi wakil ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menerima perwakilan, itu diperlakukan sama dengan yang datang, yang mewakilkan. Kenapa? Karena si wakil ini nanti akan melapor, wah saya di sana mentang-mentang bukan Pak Menteri yang datang, saya dicuekin, gitu ya. Tidak begitu. Jadi wakil yang datang itu adalah ya, niabah, pengganti, seakan-akan yang bersangkutan itu yang datang, hanya saja bukan fisiknya yang datang. Bagaimana hukumnya Bapak Ibu sekalian? Dalam muamalah, hampir seluruh muamalah kita itu hukumnya adalah jaiz alias mubah. Jadi mubah.
Tidak harus. Jadi bapak, ini kalau begini harus diwakilkan. Kalau mampu laksanakan sendiri. Ya, mampu untuk datang ke bank sendiri silakan. Mampu untuk memberikan transaksi sendiri silakan. Ya, tidak dilarang, tidak juga diwajibkan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh. Ya. Ini masih ada dalilnya lagi, ya. Bahwa kalau ada persengketaan, wa in khiftum shiqaqa bainihima, ketika ada persengketaan antara suami istri itu, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jangan pula suami dan istri ini yang kemudian berusaha lagi padahal mereka sudah tidak ada kata sepakat. Jadi ibu sekalian, kalau suruh damai, ya harus ada juru damai, perwakilan dari keluarga istri, perwakilan dari keluarga suami untuk bernegosiasi. Karena kalau suami istri yang bernegosiasi udah pasti mentok. Orang di rumah berantem mulu, ya kan? Tidak bisa lagi. Maka harus ada perwakilan. Tapi ini hukumnya jaiz, mau silahkan. Jadi perintah ini walaupun perintah, tapi sifatnya anjuran. Ya. Maksimal hukumnya adalah sunnah, ini tidak wajib. Tapi ini alangkah baiknya kalau dilakukan. Ya. Wakalah juga terjadi diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ya. Apa kata Ashabul Kahfi ketika mereka sudah bangun dari tidur panjang, kelaparan. Nabi sekalian lapar, aduh kita lapar nih. Ayo, ini kamu satu orang dari mereka suruh ke kota, ini duit pergi beli makanan. Jadi mewakili teman-temannya untuk membeli makanan, bukan duitnya ya. Jadi ini yang disuruh ini bukan duitnya, tapi duit daripada bahwa aswahadakum biwaritikum hazihi ilal madinati, untuk membeli makanan yang baik. Jadi perwakilan sudah ada sejak masa Al-Kahfi, ya, Ashabul Kahfi. Demikian juga dengan ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi begitu Nabi Yakub ini sudah putus asa dengan anaknya, tapi kemudian mendapatkan firasat anak saya masih hidup. Nah, jadi dia tapi sudah tua, tidak bisa datang sendiri mencari anaknya, tidak bisa datang sendiri menghadap raja untuk mengambil anaknya. Maka beliau katakan, izhabu biqamisi hadza, ini baju gamis saya bawa sebagai bukti bahwa ini dari ayahnya. Pasti kalau ketemu Yusuf tahu dia. Nah, kalau kita sekarang ini apa Pak? Ini bawa KTP saya. Kalau mau bayar pajak, ya, tidak mungkin kita sendiri bayar pajak, ya, minta tolong ini, tapi harus bawa KTP sebagai bukti bahwa ini adalah wakil yang sahih. Jadi dari dulu sudah ada perwakilan. Termasuk golongan amin yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 60 itu, wal amilina 'alaiha. Jadi amin ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah perwakilan kita. Jadi kalau kita menyerahkan zakat kepada amil, yang dikira itu tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Karena bukan langsung memberi. Tidak. Kalau sudah diwakili amil, sama halnya dengan kita sendiri yang menyerah. Justru itu menjadi lebih adil. Kenapa lebih adil? Karena amil ini tahu, punya database. Wah, ini yang sudah dapat, ini yang belum, ini yang belum tetapi sudah tahun lalu. Bagaimana kalau kita kasih yang belum dari tahun sebelumnya, begitu. Nah, kalau kita yang ngasih mungkin wah ini sudah langganan, jadi surplus. Jadi mustahiknya ini fakir miskin setiap zaman pembagian zakat ya, menjadi surplus, padahal di sekitarnya ada yang belum mendapatkan bagian. Jadi amil merupakan perwakilan dari kita. Nah, kemudian dari hadis, ya, dari hadis juga disebutkan Nabi SAW juga mewakilkan seorang sahabat bernama Amr bin Umayyah untuk melamar. Jadi ada salah satu istri Nabi disebut Ummu Habibah, itu nama aslinya Rasulullah ya, ikut hijrah ke Habsyah pada zaman hijrah pertama.
Ya, termasuk muslimah pertama ikut hijrah ke Habasyah. Ya. Dan ini adalah putri dari Abu Sufyan. Jadi bapaknya Dedengkot yang penghalang dakwah Islam, anaknya masuk Islam. Ya, hijrah ke sana, tapi kemudian bermasalah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dinikahi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah diwakili untuk melamar. Jadi insya Allah kita di negara kita ini juga biasanya begitu. Jarang-jarang orang anak muda datang, bujang datang itu melamar untuk diri sendiri. Assalamualaikum Pak, saya datang untuk melamar anak bapak. Itu udah jarang, nggak zaman lagi. Perwakilan, kita pilih yang terbaik dari keluarga kita untuk menjadi juru bicara. Nanti dari pihak perempuan juga diwakili. Nah, inilah al-wakalah semua. Ya, demikian juga dengan pernikahan istri beliau Maimunah binti Al-Haris. Itu juga Nabi diwakili. Nabi diwakili untuk membeli hewan kurban. Nabi diwakili. Jadi harusnya kita sendiri yang beli. Nah, tapi kan beliau adalah kepala negara. Kita juga belum kepala negara tapi sibuknya luar biasa. Kadang-kadang tidak sempat untuk beli sendiri. Ya udah suruh adik atau siapa kita, tolong dong beli kambing. Sekalian bawa ke masjid. Itu wakalah, perwakilan. Ya, dengan demikian maka ijma ulama mengatakan bahwa wakalah ini boleh. Bapak Ibu sekalian, jangan kita merasa asing untuk mewakilkan urusan kita, jangan juga merasa asing untuk menerima perwakilan orang lain. Alhamdulillah saya kira di masyarakat kita ini sudah mafhum. Yang harus kita pahami juga bahwa ini adalah syariah. Ini sudah disahkan dalam Islam yang disebut dengan wakalah. Nah, ini tadi syarat-syaratnya ya, sudah kita singgung sedikit. Memiliki ahliyah atau tasarruf, ya ahliyah untuk bertransaksi. Jadi orang gila, anak kecil tidak memenuhi syarat. Jangan kita mewakilkan sesuatu kepada anak kecil. Makanya ini juga kadang-kadang dipahami terlalu berlebihan. Mau pergi melamar, cari yang paling tua, cari yang paling tua untuk mewakili. Padahal yang tua ini omongannya sudah terbata-bata. Gak apa-apa yang muda, lebih muda tetapi sudah magister, sudah S2. Nah, ini dia. Ini jangan kita mentang-mentang sudah lebih tua, karena di sini disebutkan anak kecil tidak memenuhi syarat. Nggak boleh anak kecil, harus orang tua. Ini kadang-kadang kita keliru. Termasuk di dalam, ya, kadang-kadang di dalam masyarakat kita itu untuk mengimami masjid, Ada orang tua kita, ya, mohon maaf, ya, kecintaannya kepada masjid luar biasa. Tetapi vokalnya ini sudah mulai menurun. Mungkin 20 tahun yang lalu lantang mantap, ya, kayak Imam Sudais. Tapi karena usianya sudah mulai, itu sudah mulai bergetar, ya. Tidak mau menyerahkan kepada yang lebih muda. Kasih yang lebih muda, yang suaranya lebih. Jadi al-muwakil maupun al-wakil, ya, karena ini dua ini adalah rukun daripada al-wakalah, harus memiliki ahliyah. Sudah dewasa. Kalau kita dalam istilah hukumnya itu sudah memiliki legal standing, ya, sudah memiliki hak untuk bertindak secara hukum. Al-muwakkal fihi, urusan yang diwakilkan. Ya. Di sini ada ada juga syaratnya, ya. Tidak boleh berupa sesuatu yang boleh dilakukan oleh wakil. Ini menurut Hanafiyah. Jadi di sini Bapak Ibu coba kita lihat perbedaannya, ya. Menurut Hanafiyah tidak boleh mewakilkan sesuatu yang boleh dilakukan oleh al-wakil. Misalnya, tolong wakili saya memancing di laut. Orang wakil ini juga bisa kok. Jadi menurut Hanafiyah, walaupun kita wakilkan memancing di laut, apa yang didapat oleh al-wakil di laut itu milik si al-wakil. Tidak usah misalnya saya disuruh memancing di laut. Kenapa? Karena memancing di laut boleh. Sama saya juga boleh. Kecuali kalau di empang miliknya temannya yang muwakil.
Ya, misalnya saya punya kawan punya empang, ditawari, sana ambil ikan mancing di tempat saya. Nah, saya utus orang lain yang tidak boleh mancing di situ. Nah, karena merupakan waktu dari saya, boleh dia mancing, maka hasilnya itu bawa ke saya dulu, nanti kita bagi. Tapi kalau sama-sama boleh, ngapain? Ngapain kita? Wakili saya ambil apa namanya buruan di hutan, berburu. Jadi kalau kena tembok ya jangan disetor kepada. Ini menurut Hanafi. Apa yang diperoleh oleh al-wakil pada sesuatu yang memang dia boleh juga lakukan, maka itu adalah milik al-wakil. Tapi menurut Syafi'iyah enggak, boleh saja ya, boleh diwakilkan. Dan hasilnya nanti dibagi di antara mereka. Ini dua beda pendapat. Jadi kalau diwakilkan menurut Syafi'i ya boleh saja. Kalau wakil ini, orang ini pergi dengan atas inisiatifnya sendiri, maka itu milik dia. Inisiatif pergi mancing, inisiatif pergi ini, itu milik dia. Tapi kalau disuruh oleh seseorang, maka dia harus kembali melapor. Sebenarnya orang ini tidak mau pergi mancing, tapi disuruh. Coba wakili saya, itu ada perahu, ada pancingan, ada umpan situ, pakai. Nah itu setelah pulang dia, nah, itu menurut saya. Ya. Termasuk utang. Wakili saya berutang ke bank. Jadi kadang-kadang ini karena kita sudah kena apa itu Pak? BI checking ya. Ini ada masalah dengan bank. Akhirnya beli rumah atas nama orang lain. Dan berutang ke bank juga atas nama orang lain. Jadi kemana bank ini menagih? Kepada si wakil itu. Jadi menurut bank atau menurut siapapun yang memberikan utang, saya tidak ada urusan sama yang ini, dia nyuruh Anda, saya urusan dengan Anda. Ya, jadi hati-hati kalau Bapak Ibu diminta untuk mewakili berutang. Nah, nanti masuk ke dalam ya, wakili saya untuk ngambil uang sekian. Ternyata utang. Nah, begitu dia ambil, siapa yang dikejar-kejar? Yang masuk ke dalam tadi. Nah, ini hati-hati kita. Jadi utang tidak boleh diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan bertransaksi, tetapi apa namanya? Namanya harus yang muwakil, jangan nama al-wakil. Jangan nama al-wakil. Kalau nama yang bertransaksi tidak apa-apa, saya wakili Pak, tapi Bapak KTP-nya, syarat-syaratnya semua itu atas nama Bapak, bukan atas nama. Jadi rukunnya itu adalah muwakil, ya, kemudian al-wakil. Muwakil itu kalau yang menyerahkan urusan, al-wakil yang diberi kuasa, muwakal ini urusan yang diserah terimakan. Urusan apa nih? Nanti wakil saya di sana ya. Baik Pak, ya, urusan apa ya? Nah, tanya dulu. Oh, wakili saya sambutan. Oh, wakili saya nanti baca doa. Wakili saya apa ya? Terwakil. Jelas urusannya. Dan ada sigat. Jadi harus ada ijabnya. Jangan tiba-tiba datang ke suatu tempat, saya mewakili Pak Kiai, padahal Pak Kiai nggak nyuruh. Ini modus. Modus begitu. Atas nama menteri, atas nama ini, padahal nggak disuruh. Nah itu rawat tipu-tipu. Nah, perlu konfirmasi. Coba tanya stafnya, benar nggak ini wakilnya Pak Kiai? Jangan-jangan inisiatif sendiri ya. Jadi ada sikat. Sikatnya apa? Macam-macam. Ya, di sini ada. Saya wakal tuka ala hadza, wakal tuka bikaza. Saya wakil kamu untuk demikian. Atau ifal li hadza. Ya, kerjakan ini untukku. Nah, itu adalah lapat-lapat sikat. Atau saya izinkan Anda untuk apa? Datang ke konferensi. Nah, jadi begitu datang ke konferensi, ini nama Anda tidak ada. Oh enggak, saya tadi diizinkan oleh Pak Prof. Nah, boleh. Berarti ditulis itu perwakilan dari Pak Prof. Bagaimana sih sigat kabulnya? Kabulnya harus mengatakan wabil itu. Nah, ini biasanya kalau akad nikah itu memang ijab dan kabulnya mesti ya, pas, karena ini menyangkut keluarga besar. Tapi kalau urusan biasa ya oke deh, nah itu sudah termasuk siap, nah termasuk ya.
Jadi segala macam istilah, banyak sekali istilahnya. Ya, mungkin pakai bahasa daerah, ya, oh ya, pakai bahasa daerah, pakai bahasa yes, nah, apapun yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan menerima perwakilan itu, maka kabulnya sudah sah. Maka kabulnya sudah boleh langsung ataupun tidak. Kita sudah diwakili. Sekarang kan masa-masa WA, jadi sudah di WA malam ini. Nah, di WA ternyata belum dibaca. Padahal si ijabnya itu malam itu. Pak Ustadz, tolong besok saya diwakili untuk menerima lamaran dari pihak keluarga ini. Malam di ijabnya malam itu. Tapi si wakil ini kan apakah udah tidur, apakah kuotanya lagi habis, belum kebaca. Nanti besoknya baru, oh ada permintaan ini, siap Pak, insya Allah saya hadir. Nah, berarti ijabnya tadi malam, kabulnya baru besok pagi, nggak ada. Jadi boleh langsung maupun tertunda. Ya, tetapi kalau tidak ada ungkapan penerimaan, itu tidak sah. Jadi tidak ada konfirmasi. Misalnya begitu tadi WA kan, di WA belum dibaca dan tidak ada jawaban siap, atau dibaca tapi diam. Begitu sampai di acara nggak hadir, ya memang belum sah, belum ada ijab dan kabul. Nah, di sini tidak bisa menuntut, ya, nggak bisa menuntut. Bagaimana kalau ada persyaratan? Saya wakilkan nanti kalau saya jadi pelaksana tugas direktur, kamu wakili saya di sini ya. Ya, itu namanya persyaratan. Nah, baik, ternyata syaratnya, begitu syaratnya tercapai maka itu bisa. Jadi menurut Hanafiyah boleh ada syarat, tapi kalau Syafi'iyah jangan ada syarat. Kenapa? Kalau ada syarat, kata Syafi'iyah, kita tidak tahu kapan syarat itu tercapai. Nah, jadi ada sedikit spekulasi. Biarkanlah kalau sudah wakil ya wakil dan seterusnya. Nah, Ibu sekalian, yang terakhir adalah apakah boleh dengan ujrah? Boleh. Jadi boleh Pak, saya wakilkan, saya kasih uang, wakili saya nanti di sana ya, ini ongkosnya, ini uang lelahnya, itu boleh. Tanpa uang juga boleh, wakili saya nanti di sana ya, tapi nggak ada ongkos, nggak apa-apa. Jadi kalau kita menerima perwakilan tanpa upah, maka itu adalah ma'ruf dari kita, itu adalah kebaikan kita. Tapi kalau kita terima ujrah, itu juga boleh. Jadi boleh terima ujrah, boleh tidak menerima ujrah. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam transaksi kita senantiasa dapat menjalankan syariat wakalah ini ya, dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan urusan muamalah kita bisa tercapai dan juga dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengindahkan syarat-syarat rukun dan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.